Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak semua. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya nih hari ini? Baik. Oke. Ini benar nggak kelas 10A? Iya, betul, Bu. Ketua kelasnya di sini siapa? Saya. Oke. Boleh nih ketua kelasnya disiapin dulu ya untuk berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Makasih ya ketua kelasnya ya. Oke, anak-anak di sini udah ada yang kenal belum sama ibu? Belum. Kita kenalan dulu ya. Kita kenal sama kata saya. Nah. Oke, perkenalkan nama Ibu Luciana Tri Rahayu. Anak-anak di sini bisa manggilnya Bu Lucy. Ibu siapa? Bu Lucy. Iya. Rumah Ibu di Bambu Apus, Jakarta Timur. Di sini ada nggak ya rumah di Bambu Apus? Saya, Bu. Oh, kamu? Iya. Oh, ya, dan nanti kita pulang bareng ya. Enggak nanti, maksudnya nanti. Oke. Di sini Ibu ngajar ekonomi. Di sini Ibu ngajar ekonomi. Oke, sebelumnya di kelas ini Ibu absen dulu ya untuk pertemuan pertama ini. Yang pertama, Anissa, Hadir. Bunga, Hadir. Cika, Saya, Bu, hadir. Elizabeth. Hadir, Bu. Kelas ini hebat-hebat ya. Iya, Bu. Masuk semua nih untuk pertemuan hari ini. Semoga pertemuan selanjutnya sampai akhir juga sama, masuk semuanya. Oke, anak-anak di sini sebelum masuk ke pembelajaran, seperti biasa nih, kalau baru kenalan, Ibu akan memberitahu gimana sih prosedur pas Ibu lagi ngajar atau pas pelajaran Ibu. Jadi yang pertama, sikap. Ibu itu menilai dari sikap. Kalau misalnya kalian rajin ngerjain tugas, terus juga menjawab pas ditanya, itu akan mendapatkan nilai plus dari Ibu. Bakal mendapatkan poin tersendiri. Nah, terus yang kedua, di pembelajaran Ibu itu harus ada modulnya. Harus ada buku pembelajarannya. Biasanya bukunya itu dari perpustakaan. Nah, untuk bukunya itu harus disampul, tidak boleh dicoret-coret, tidak boleh ada ya coretan-coretan. Kalau mau coret-coret itu pakai pensil aja biar gampang dihapusnya. Terus untuk pembelajaran Ibu juga absensi itu harus dijaga. Jadi kalau misalnya kalian izin gak masuk, sakit atau ada keperluan keluarga, itu harus ada surat-suratnya. Kalau misalnya sakit berarti harus ada surat dokternya. Kalau misalnya izin lainnya berarti harus ada surat dari orang tua gitu. Paling enggak kalian menghubungi wali kelas kalian atau juga menghubungi ketua kelasnya. Kayak gitu ya. Terus selanjutnya di kelas Ibu itu harus rapi. Yang cowok-cowok rambutnya harus rapi, yang cewek-cewek yang pakai kerudungnya harus rapi. Terus yang nggak pakai kerudungan berarti rambutnya juga harus rapi. Jadi paling enggak penampilan juga Ibu nilai. Nah, terus di pembelajaran Ibu itu jangan kaget kalau nanti banyak tugas. Ya, ada tugas lah nanti dari Ibu sedikit, kayak setiap pertemuan lah paling enggak. Banyak ya berarti ya? Baik, Bu. Ya, jadi nanti tugas-tugasnya itu biasanya Ibu minta buat dikumpulin ke ketua kelas. Nah, tulisannya itu harus bisa dibaca, jangan kayak tulisan dokter. Terus kalau misalnya nggak ngerjain tugas, itu biasanya dapat hadiah lah dari Ibu. Ada sanksinya tersendiri ya. Oke, dari sini sampai sini apakah ada yang mau ditanyain? Tidak, Bu. Tidak ya. Dan terus juga nih, kalau di pembelajaran Ibu tidak boleh main HP. Boleh main HP, tapi kalau misalnya Ibu minta, kayak misalnya nih, kan sekarang masih pertemuan pertama ya. Anak-anak kan masih banyak yang belum punya modulnya. Biasanya Ibu kirim melalui WA group. Nah, di situ karena banyak dari anak-anak yang belum memiliki modul, jadi boleh buka HP, tapi bukannya buka WA. Bukannya buka materi pembelajarannya, bukan buka-buka yang lainnya. Gitu ya. Baik, Bu. Sama di pembelajaran Ibu juga nih, harus kalau misalnya Ibu minta buat bawa kalkulator, berarti bawa
di warung aja, nggak usah yang sampai banyak rumus-rumusnya, nggak usah. Yang penting jangan pakai kalkulator HP, nanti malah main HP. Kalian bukannya belajar malah main HP, kan kayak gitu ya. Iya Bu. Ya, oke. Ibu ini kan guru ekonomi ya. Anak-anak di sini kira-kira tahu gak sih ekonomi itu apa? Ada yang tahu? Bu. Apa tuh? Kegiatan atau bentuk usaha ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya. Ada lagi yang lain? Nggak ada? Oke, nggak apa-apa. Di sini kita belajar. Kalau misalnya ditanya, menjawab. Kalau misalnya nggak tahu, nanya. Ya sebaliknya kayak gitu. Namanya kita diskusi, harus ada timbal balik ya. Tadi siapa ya yang menjawab namanya? Bunga. Bunga, oke. Ya, jadi benar nih kata Bunga. Sebenarnya kalau misalnya kita diskusi itu, kita menemukan banyak-banyak kecocokan, banyak-banyak jawaban yang lain. Jadi ekonomi itu merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kehidupan masyarakat. Jadi antara masyarakat itu hidupnya ke depannya akan sejahtera kayak gitu. Nah, kalau misalnya materi pertama ini kita akan membahas tentang terbentuknya keseimbangan pasar. Anak-anak di sini pasti udah pernah ke pasar ya? Pernah enggak? Sering Bu. Wih, sering, apalagi sering, berarti paling enggak paham lah ya. Pasti kalian tuh pernah ya nganterin orang tua kalian belanja. Orang tua kalian nawar dari harganya 100.000 ditawar jadi 20.000. Wah, Jauh banget ya wah, Bu. jauh banget. Itu mah pedagangnya bukannya untung tapi malah Rugi. rugi dong, kan gitu ya. Oke. Jadi nih, proses terbentuknya keseimbangan pasar itu terjadi karena adanya interaksi antara pedagang dan pembeli. Keduanya ini berinteraksi. Kayak misalnya nih, si pedagang minta harganya, si pedagang memberi harga 100.000. Nah terus si pembelinya menawar menjadi 30.000. Wah, itu kan keberatan nih dari pedagang. Karena apa? Karena tuh pedagang tuh mikirin kayak produksinya belum, pemasarannya belum, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya harga atau sesuatu yang ditawar di pasar itu pasti ada pemikirannya, pasti ada pertimbangannya. Nggak mungkin penjual tuh kayak, oh yaudah deh Bu, nggak apa-apa deh 20.000, orang belum laku dari pagi. Itu kan nggak mungkin ya. Kayak dari 100.000 ke 20.000 itu rugi banget kan. Nah, jadi nih di materi kita hari ini, kalau kalian punya bukunya boleh dibuka ya di halaman 5. Tapi kalau misalnya nggak ada bukunya, boleh dilihat di WA group yang sudah Ibu kirim materinya. Oke. Jadi kalau misalnya kita baca nih di sini, harga keseimbangan pasar berarti harga yang terbentuk pada titik perpotongan antara kurva permintaan dengan kurva penawaran. Di sini Ibu coba gambar kurvanya dulu. Ibu gambar kurvanya dulu ya. Oke, nih udah Ibu gambar nih kurvanya. Nah, jadi kalau misalnya di ekonomi ini kalian akan menemukan beberapa istilah-istilah baru. Apalagi di sini materinya tentang keseimbangan pasar. Di sini kalian akan menemukan lambang P. Apa sih Bu? P itu price. Price itu harga. Terus ada Q. Q itu apa? Quantity. Quantity itu berarti jumlah unit yang akan diperlukan. Nah, terus ada yang namanya S, atau nanti kalau digabungin ini jadi QS. QS itu apa sih Bu? QS itu jumlah barang yang ditawarkan. Terus juga nanti
berarti ada KID. KID itu jumlah barang yang diminta. Nah, tadi kalau misalnya kita lihat nih dari penjelasannya, harga keseimbangan berarti harga yang terbentuk pada titik perpotongan kurva permintaan dan kurva penawaran. Nah, titiknya ini, yang tengah-tengahnya ini disebut E. E itu apa? E itu equilibrium price. Nah, jadi si equilibrium price ini terbentuk karena adanya perpotongan antara permintaan dan penawaran. Benar banget. Jadi kayak gitu ya. Kalau untuk pengertian keseimbangan pasar tersendiri itu, kalau misalnya kita udah pernah ke pasar, itu berarti gampang banget nerjemahinnya. Berarti karena adanya proses penawaran dari si penjual dan pembeli kayak gitu. Nah, terus selanjutnya ada proses dan faktor terbentuknya harga keseimbangan pasar. Nah, jadi kayak tadi yang Ibu sudah jelasin, proses terbentuknya harga keseimbangan pasar itu terjadi karena ada interaksi antara penjual dan pembeli. Si penjualnya ini menjual barangnya, si pembelinya ini menawar harga barangnya, kayak gitu ya. Nah, terus faktor apa saja sih Bu yang mempengaruhi dari terbentuknya harga keseimbangan pasar? Jadi yang pertama, permintaan terhadap barang atau jasanya bertambah, tetapi jumlah barang atau jasanya itu terbatas. Jadi itu termasuk faktor yang mempengaruhi terbentuknya harga keseimbangan pasar. Kemudian yang kedua, tinggi rendahnya biaya produksi. Karena kalau misalnya semakin besar biaya produksinya, berarti kan semakin mahal ya harganya. Nah, karena semakin mahal harganya, jadi si pembeli ini nawarnya juga semakin tinggi, kayak gitu. Nah, terus yang C itu ada pandangan akan masa depan dari produsen atau konsumen. Jadi si penjual ini pasti setiap bulannya atau setiap tahunnya itu pasti mengikuti yang namanya tren. Nah, semakin trennya ini apa, biasanya kan diikutin. Kalau lagi ngetren banget, berarti kan harganya lagi tinggi, lagi naik. Berarti kan si pembeli itu paling enggak dia harus menawar harganya. Nggak sanggup kalau misalnya harganya itu terlalu tinggi. Terus ada juga produsen mengetahui selera konsumen. Nah, terus yang terakhir, penawaran terhadap barang atau jasanya bertambah, tetapi daya beli konsumennya tetap atau berkurang. Nah, terus kemudian yang ketiga ada peran dan fungsi harga keseimbangan pasar. Nah, jadi peran dan fungsi harga keseimbangan pasar itu yang pertama menunjukkan bagaimana perubahan kebutuhan masyarakat. Jadi dengan adanya harga keseimbangan pasar ini, si penjualnya ini jadi tahu nih, oh berarti di daerah ini konsumennya atau peminatnya ini orangnya yang menengah ke atas, atau di wilayah ini orangnya itu menengah ke bawah. Jadi si penjual ini jadi paham, oh harganya kalau di daerah sini harus segini, oh kalau di daerah sini harus diturunin. Jadi tergantung dari target pasarnya. Betul. Terus yang kedua, memberi stimulus pada pengusaha untuk berinovasi akan perubahan permintaan. Jadi yang tadi Ibu jelasin, kalau misalnya di daerah ini lagi trennya ini, berarti diikutin. Biasanya kayak gitu. Biasanya kalau misalnya penjual itu tergantung gimana tren itu yang lagi naik. Kayak misalnya kalau sekarang kira-kira lagi tren apa sih? Ada yang tahu gak? Bawang merah Bu naik, lagi mahal. Tuh, bawang merah lagi naik. Kan biasanya kayak gitu ya. Nah, itu gimana caranya nanti si penjual mikir otak nih, putar otak, biar kalau misalnya di daerah situ kan orangnya, masyarakatnya masih di kalangan menengah ke bawah nih misalnya. Berarti kan dia paling enggak harus mikir lagi ya gimana nanti dia ditawar sama orang tua. Apalagi kan kalau bawang merah itu yang beli rata-rata ibu-ibu ya. Kebutuhannya kita nggak tahu kayak gimana keuangannya. Nah, berarti nanti si penjualnya itu harus bisa saling berinteraksi lagi, saling berinovasi lagi, kayak gitu. Atau mungkin dia inovasi lain, bikinnya bawang merah goreng, atau misalnya bawang merah rebus. Ada nggak sih yang jual bawang merah rebus? Nggak ada Bu. Nah, itu berarti inovasi baru, kayak gitu.
penjual menentukan penawaran. Terus yang keempat, membantu produsen menentukan jenis barang yang akan diproduksi. Terus yang kelima, menentukan pembagian hasil produksi di antara konsumen. Yang terakhir, menentukan teknologi yang tepat untuk proses produksi. Selanjutnya, dibuka lagi di halaman 6-nya, cara menghitung harga keseimbangan. Jadi dengan harga keseimbangan pasar itu ada hitung-hitungannya, nggak bisa asal tembak aja, itu nggak bisa. Jadi ada perhitungannya. Misalnya, yang pertama di sini kita menggunakan dengan tabel. Coba ibu gambar dulu ya tabelnya. Oke, ini udah ibu gambar tabelnya. Jadi yang tadi di awal ibu jelasin, nanti di ekonomi kalian akan menemukan beberapa istilah baru. Kayak di sini itu P itu price. Price itu apa? Harga. Ada kide itu jumlah barang yang diminta. Kalau QS berarti jumlah barang yang ditawar. Oke, kita pakai konsep harga keseimbangan pasar, yaitu QS sama dengan QD, atau sebaliknya QD sama dengan QS. Artinya apa sih Bu? Jadi artinya jumlah yang diminta harus sama dengan jumlah yang ditawar. Kita lihat contoh yang pertama nih, harganya 1 juta, yang diminta 50, yang ditawar 10. Ini termasuk harga keseimbangan pasar bukan nih? Bukan ya, karena QD sama QS-nya belum sama. Nah, terus kita lihat yang kedua. Harganya 2 juta, yang diminta 40, yang ditawar 20. Ini termasuk harga keseimbangan pasar bukan? Oke, kita lihat lagi yang ketiga nih. Harganya 3 juta, yang diminta 30, yang ditawar 30. Ini termasuk harga keseimbangan pasar bukan? Iya. Kenapa? Karena sama. Iya, betul sekali. Terus yang keempat, harganya 4 juta, yang diminta 20, yang ditawar 40. Ini termasuk harga keseimbangan pasar bukan? Bukan ya. Terus kita lihat yang terakhir nih, 5 juta, harga yang dimintanya 10, yang ditawar 50. Harga keseimbangan pasar bukan? Bukan. Jadi yang harga keseimbangan pasar itu cuma yang 3. Iya, yang ketiga nih, yang harganya 3 juta, yang diminta 30, yang ditawar 30. Kenapa? Karena sama. Karena QS sama dengan QD, atau QD sama dengan QS. Jadi harga yang diminta 30, harga yang ditawar juga 30. Jadi sama nih. Jadi si penjualnya nggak rugi, si pembelinya juga nggak rugi. Oke, paham sampai sini? Paham ya. Oke, selanjutnya kita buka lagi nih. Menghitung harga keseimbangan pasar dengan kurva. Tahu kan kurva? Tahu nggak? Kurva di sini Diagram. ya hampir sama, tapi dia berbeda. Sama tapi tak sama. Gimana tuh? Ibu gambar dulu nih kurvanya. Ini pakai gambar yang tadi ya. Ibu bikin lagi. Oke. Yang dari tabel ini kita pindahin ke kurva. Ke atas itu price, ke samping itu quantity atau unit. Oke, price-nya dari titik 0. Harganya 1000, yang diminta
10. Harganya 2.000 yang diminta, 20. harganya 3.000 yang diminta, harganya 4.000 yang diminta, 40. harganya 5.000 yang diminta, 50. Nah, terus nih kalau udah ketemu, kita sambungin titik-titiknya. Harus sama, harus sejajar. Baru kita tarik garis. Seret. S. S itu apa? S itu yang yang ditawar. Terus ke bawah. D. D itu domain, berarti yang diminta. Nah, ketemu nih titik tengahnya. Titik tengahnya berarti yang di 30 sama 3.000. Nah, ketemu titik perpotongannya. Ini tadi namanya E. Apa E itu? Equilibrium price. Yaitu harga perpotongan antara titik permintaan dan titik penawaran. Jadi antara si penjual dan pembeli itu tidak ada yang dirugikan. Jadi saling menguntungkan. Si penjualnya tidak rugi, si pembelinya juga tidak rugi-rugi amat. Gitu. Nah, terus yang terakhir itu yaitu menghitung harga keseimbangan pasar dengan pendekatan sistematis. Tahu kan sistematis? Bukan, matematis. Dengan pendekatan matematis atau matematika atau dengan rumus. Tadi kan kita udah nentuin nih rumusnya. QD sama dengan QS. Ini rumusnya nih, QD sama dengan QS. Nah, Ibu punya contoh soalnya. Soalnya itu diketahui QD-nya 80 min P. Ini fungsi permintaannya. Fungsi penawarannya QS sama dengan 8P min 100. Diminta tentukan harga dan tentukan kuantitinya. Oke. Kita tentuin pakai rumus yang ini ya. QD sama dengan QS. QD sama dengan 80 min P. QS sama dengan QS sama dengan 8P min 100. Lihat nih, yang tandanya beda itu kita satuin dulu. Nih, ini 80 sama 100, 100-nya pindah ruas jadi berapa? 180. Ya, 180 sama dengan ini jadi ditambah 8P ditambah P jadi 9P. Jadi P-nya sama dengan 180 bagi 9 berapa? 20. Ya, jadi P-nya itu 20. Udah ketemu nih P-nya 20, berarti kita substitusikan nih di antara fungsi 1 QS atau fungsi 2 QD. Kita pakai yang QD ya. QD itu kan 80 min P. Tadi P-nya kita udah ketemu berapa? 20. Jadi si Q-nya 80 dikurang 20 sama dengan 60. Ketemu kan? Jadi dari soal ini si permintaannya 80 min P, penawarannya 8P min 100, itu ketemu harganya berapa? 2. Harganya 20, kuantitinya 60 unit. Oke, ketemu nih. Sekarang coba ya kalian kerjakan halaman 5. Halaman 5, buka lagi di lembar pertama. Halaman 5. Dibuka halaman 5. Coba dikerjakan ya. Ibu kasih waktu 5 menit lah ya.
buat ngerjain soal. Nanti siapa yang bisa maju ke depan, ibu kasih poin. Poinnya lumayan, bisa nambahin nilai kalian. Yang berani, yang udah selesai boleh nih maju ke depan ya, didiskusiin dulu. Kalau ada yang bingung boleh ditanyain. Kalau ada yang bingung boleh ditanyain. Ada yang mau maju? Ada yang maju? Ya di sini lah, boleh nih di sini. Atau di situ ada penghapusnya nggak nih? Wih, ini boleh Wih, dihapus nggak? boleh. Ini penghapusnya. Siapa nih yang maju namanya? Anissa, Bu. Oke. Nih bisa. Yang lainnya boleh diperhatiin ya, gimana Nisa ngerjain. Nanti kalau misalnya ada yang keliru boleh ditanyain. Kalau pindah ruas itu jadinya minus ya, Bu? Yang mana yang pindah ruas? Ini pindah ruas, bukan pindah ruas sih maksudnya Yang ini, Iya. yang ini pindah ke sini. Iya. Berarti minus. Iya, betul. Udah nggak, Bu? Ya, betul. Pintar. Lanjut. Bunga kamu ya. Bunga coba dilihat. Sampai sini doang? Kira-kira bener nggak sampai sini doang? Ketemu nih harganya, udah ketemu belum unitnya atau kuantitinya? Kuantitinya belum, Bu. Belum. Kuantitinya berarti Kamu masukin ke salah satu fungsi QD atau QS. nanti KD-nya 30 dikurang 2 dikali P-nya. Ya, lanjut. min jadi min 20. Hmm. Iya, betul. Tepuk tangan dulu buat Nisa. Oke, Nisa dapat nilai plus nih dari guru sih. Coba anak-anak semua diperhatikan ke depan ya. Jadi seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan, konsep dari keseimbangan pasang ini QD sama dengan QS. Tadi QD-nya itu 30 min 2B sama dengan min 10 plus 2B. Kita samakan dulu yang tandanya sama, kita kelompokkan. Berarti min 2P dikurang 2P karena kan pindah ruas ya, yang tadinya positif jadi negatif. Sama dengan min 10 min 30
dikurang 2P itu min 4P sama dengan min 40. Berarti P-nya min 40 dibagi min 4 berarti 10. Sudah ketemu nih price-nya 10. Kalau sudah ketemu berarti kita substitusikan di antara fungsi QD atau QS. Di sini Nisa menggunakan fungsi QD. Nah, catatkan juga nih kalau kalian mau menggunakan QD itu nanti hasilnya juga sama. Mau menggunakan QS nanti juga hasilnya akan sama, 10 juga. Jadi bisa dipilih antara kedua fungsi tersebut. QD ini kan fungsinya 30 min 2P. Tadi kita udah ketemu P-nya itu 10. Berarti 30 dikurang 2 dikali 10. 10-nya dari mana, Bu? 10-nya dari price yang tadi sudah kita cari. Nah, baru deh 30 dikurang 20 sama dengan 10. Oke, jadi untuk soal yang ini price-nya ketemu, kuantitinya juga ketemu, sama-sama 10. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada, sudah jelas semua? Sudah jelas semua ya. Semoga nanti kalau misalnya di minggu depan tiba-tiba Ibu ngasih kuis, jangan kaget ya. Siap, Bu. Saya mau banget. Ya, harus siap sedia. Oke. Harus siap sedia ya. Ya, Bu. Oke, bisa dilihat nih di halaman 7 itu ada soal. Ibu minta kalian kerjakan di rumah ya sebagai tugas PR individu. Nanti mungkin di minggu depan Ibu akan minta tugas kelompok. Jadi buat ketua kelas nanti boleh disiapkan kelompok kelasnya ya. Kelompok anggotanya Ibu minta sekelas itu paling enggak ada 5 kelompok ya. Baik, Bu. Siap, ketua kelasnya? Siap, Bu. Ya, jadi buat minggu depan Ibu sudah megang catatan kelompoknya sama tugasnya yang tadi halaman 10 itu dikerjakan ya. Baik, Bu. Jadi minggu depan dikumpulkan. Jangan ada yang telat, jangan ada yang saya belum ngerjain, Bu, saya lupa, Bu, saya bla 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 bla. Ya, jangan. Kalau misalnya ada yang nggak ngerjain, yang tadi sudah Ibu bilang dapat hadiah dari Ibu. Hadiah ya, hadiahnya apa besok? Ketemunya di minggu selanjutnya. Oke. Ibu rasa pertemuan kali ini sudah cukup ya? Cukup jelas gak pertemuan hari ini? Cukup, Bu. Masih gampang ya, materinya masih yang mudah. Di minggu depan kita sudah memulai materi baru. Ibu harap minggu depan anak-anak semua sudah memiliki modul pembelajarannya. Ya paling enggak ketua kelasnya nanti koordinasikan di perpustakaan ya. Siap. Ya, buat nanya nih, Bu, ini buku ekonomi kapan dapatnya? Kayak gitu. Jadi minggu depan Ibu harap satu-satu dari kelas ini sudah memiliki bukunya. Jadi tidak ada yang pinjam kanan kiri atau buka HP lagi. Oke. Untuk pertemuan hari ini kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan, malu mungkin boleh japri aja ke nomor WhatsApp Ibu yang ada di WA group. Siap, Bu. Sudah jelas ya semuanya ya. Ya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya anak semua. Siang, Bu. Oke, terima kasih.